Dan hari ini di peringatan Hari AIDS Sedunia, kita membahas keterkaitan antara HIV dan tuberkulosis, di mana orang-orang dengan HIV, AIDS atau ODHA ya, ODA, merupakan kelompok yang beresiko tinggi mengidap tuberkulosis dan resiko kejadian tuberkulosis akan meningkat secara signifikan dengan adanya koinfeksi dengan HIV dan hingga kini tuberkulosis adalah penyebab kematian utama pada orang dengan HIV dan AIDS. Lalu bagaimana peringatan Hari AIDS Sedunia ini dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pencegahan infeksi TB pada orang dengan HIV dan bagaimana mengoptimalkan layanan kesehatan untuk menjangkau mereka yang beresiko tinggi TB HIV. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi seputar hal ini, pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Tiffany Tiara Pakasi MA, Koordinator Substansi Tuberkulosis Kemenkes RI. Selamat pagi Dr. Tiara, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines, selamat pagi pendengar KBR dan juga Mas Yakub. Sehat-sehat, makasih Salam Mbak sehat Ines. selalu ya, Ya, dan berikutnya kita juga menyapa Bapak Yakub Gunawan, Ketua Sub Working Group TB HIV. Selamat pagi Pak Yakub. Ya, selamat pagi Mbak Ines. Salam sehat selalu untuk pendengar KBR 68H dan selamat pagi Dokter Tiara di sana. selamat pagi. Ya, Iya, senang sekali saya pagi hari ini bisa ada kesempatan berbincang dengan Dokter Tiara dan juga Pak Yakub. Siaran hari ini juga bisa didengarkan lewat 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Dan langsung saja saya mau berbincang dengan Dokter Tiara dulu nih di peringatan Hari AIDS Sedunia ini, apa yang mau Baik, disampaikan Dokter? baik. Jadi Mbak Ines di peringatan Hari AIDS Sedunia ini, mungkin semua pendengar ya perlu tahu bahwa uh, AIDS atau pertamanya mungkin terinfeksi virus HIV dulu ya, itu kan dia menurunkan daya tahan tubuh ya. Nah, itu satu. Di sisi lain, Indonesia ini adalah negara dengan beban tinggi penyakit tuberkulosis, di mana tuberkulosis ini adalah kalau bahasa kedokterannya mungkin dibilang infeksi oportunis. Artinya, nah, sudah menurunkan daya tahan tubuh seseorang, maka tuberkulosis akan mudah masuk. Dan sudah ada datanya Mbak Ines. Boleh Mhm. langsung saya ceritakan Silakan datanya? di-share dokter datanya. Ya, baik. Jadi, kalau menurut Global TB Report 2021, itu artinya menunjukkan situasi di tahun 2020, itu seluruh dunia ada sekitar 200 ribuan kematian akibat TBC di antara orang dengan HIV. Lalu ada sekitar 370 ribuan orang dengan HIV yang menderita tuberkulosis. Itu di dunia. Sedangkan kalau di Indonesia itu ada sekitar berapa ya? Pokoknya TBC-nya dulu ada 824 ribuan kan. Mhm. Nah, yang sakit yang di antara para para penderita TBC itu ada 18 ribuan kasus koinfeksi atau comorbidity TBC HIV dengan kalau total kematian TBC ada 93 ribu, Mhm. tapi kalau yang TB dan HIV itu ada sekitar 4 ribuan kasus lah, hampir 5.000 kasus. Oke. Uh, Seperti itu. Jadi cukup serius ini masalahnya, ya. Iya, iya, iya. Berdasarkan data tersebut sudah bisa tergambar juga ya, dokter, bagaimana Ya, kematian dan juga kondisi tuberkulosis dan HIV ini saling berkaitan. Tapi bisa betul. dijelaskan lagi lebih lanjut kepada pendengar kita, seperti apa sih Ya, keterkaitannya antara tuberkulosis dan HIV? baik. Ya, jadi saya sampaikan lagi, HIV itu kan menurunkan daya tahan tubuh seseorang. TBC itu kalau pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah itu akan semakin mudah jadi gitu. Nah, Iya. jadi kalau ada penderita TBC ya atau ada orang dengan HIV itu harus saling waspada
saling waspada atas dirinya. Kalau dia sudah tahu duluan dia ODIF gitu ya, dia harus tahu apakah dia TBC. Cara taunya gimana gitu kan? Pastinya akan ada gejala dan ada nanti tentunya pemeriksaan lanjutan. Sebaliknya, dan begitu juga sebaliknya, kalau kita memang orang dengan HIV, tadi saya bilangnya kalau TBC harus tahu dia ODIF atau bukan. Kalau dia ODIF, dia harus tahu dia terserang TBC atau tidak, ya. Nah, TBC pada orang dengan HIV itu bisa dikenali dengan kalau kita tuh biasanya gejala yang khas adalah timbulnya pembesaran kelenjar getah bening. Itu tuh biasanya benjolan, ada benjolan di daerah leher, di daerah ketiak, ya. Terus bisa juga pastinya batuknya tuh mungkin dia bilang, ini nggak biasa-biasanya nih saya batuk-batuk begini, udah lama batuk, terus sama lah dengan gejala TBC pada umumnya ya, nafsu makan turun, dan terus berat badan akhirnya jadi turun juga gitu ya, lalu juga misalnya nggak ada aktivitas berat, malam hari itu berkeringat gitu, seperti itu Mbak. Jadi itu gejala-gejala yang perlu diwaspadai. Oke, baik Dokter Tiara. Selanjutnya saya juga mau berbincang dengan Bapak Yakub Gunawan, Ketua SWG Subworking Group TB HIV. Pak Yakub, selamat pagi Pak. Boleh di-unmute dulu Pak mikrofonnya. Iya Pak Yakub. Oke. Ya, selamat pagi Mbak Ines. Selamat pagi pendengar KBR 68H. Oke, kita kan hari ini juga memperingati Hari AIDS Sedunia. Pak Yakub, apa yang mau disampaikan nih pada hari peringatan betul, Hari AIDS ini? Iya, betul Mbak Ines. Tema Hari AIDS Sedunia tahun ini untuk tema globalnya End Inequalities, End AIDS, and Pandemics. Dan kalau untuk tema nasionalnya, Akhiri AIDS, cegah HIV, dan akses untuk semua. Ini menyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Tiara, bahwa sudah saatnya kita bersama-sama mengatasi gap ketidaksetaraan, terus kemudian sama-sama mengakhiri AIDS dan mencegah HIV baru pada kelompok rentan dalam masa-masa sulit saat kita saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya kira sinergi kerjasama antara pemerintah dengan multisektor bisa swasta, bisa komunitas, dan bisa media saat ini kita bisa bersama-sama untuk end AIDS. Pada saat bersamaan kita juga bisa campaign untuk end TB. Jadi ada saling keterkaitan, Mbak Ines. Iya. Nah, tapi boleh kita juga diceritakan siapa itu Subworking Group TB HIV ya, Pak Yakub, dan apa sih yang dilakukan berkaitan dengan perhatian terhadap tuberkulosis dan HIV? Ya, Subworking Group ini dibentuk karena untuk merespon isu spesifik TB HIV. Jadi seperti tadi disampaikan Dr. Tiara, banyak sekali teman-teman kita yang ODIF yang masih sakit TB. Karena tadi disampaikan Dr. Tiara juga, salah satu infeksi terbanyak, salah satunya juga adalah saat ini pada teman-teman infeksi penyerta, pada teman-teman ODIF adalah tuberkulosis. Artinya kemudian kami Subworking Group ini dibentuk untuk membuat satu strategi program bersama dengan pemerintah, dengan Dr. Tiara di Subdit TB, kemudian dengan Subdit HIV di Kementerian Kesehatan, di mana Subworking Group ini beranggotakan ada development partner, ada seperti WHO, UNAIDS, dan komunitas, bersama-sama menentukan strategi apa yang paling cost efektif, paling ramah pasien, dan mudah diakses oleh teman-teman penerima manfaat, supaya pada akhirnya antara AIDS dan TB kita bisa melakukan berbarengan. Demikian, Mbak Ines. Oke, jadi juga banyak ya yang dilakukan bersama pemerintah untuk bersama-sama memberikan penanganan bagi tuberkulosis dan HIV itu ya? Betul, kami
hampir 1 bulan sekali kami virtual meeting pada masa-masa pandemi ini. Dalam 3 bulan sekali kita melihat progresnya, apa saja capaian-capaian Indonesia saat ini di isu TB HIV khususnya, karena topik hari ini adalah TB HIV. Terus kemudian seperti kita ketahui, Dr. Tiara di subdit TB dan ada subdit HIV juga, mereka juga dalam dalam forum penerima dana skema Global Fund, sehingga dalam skema Global Fund itu ada beberapa komponen intervensi TB HIV. Nah, kami di Subworking Group terus mendampingi dan terus berkomunikasi dengan harapan bahwa isu TB HIV ini terus terpantau, terus kemudian hal-hal apa yang masih menjadi hambatan di lapangan, dan kemudian pada saat itu juga kita menentukan strategi apa yang kira-kira untuk perbaikan ke depan. Oke. Demikian Mbak Ines. Pak Yakub, boleh dijelaskan juga kenapa HIV perlu diwaspadai pada orang dengan TB dan apa yang meningkatkan faktor resikonya juga? Ya, nyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Tiara barusan, karena saat ini dua komponen, kalau kita dalam bicara konteks TB HIV itu ada dua pintu, dari sisi pintu TB dan sisi pintu HIV. Kalau di sisi pintu TB itu kita berharap semua pasien TB yang ditemukan oleh jejaringnya Dr. Tiara nih, jadi tahu tentang status HIV-nya, gitu, itu di layanan. Nah, nanti mereka pasien TB yang tahu status HIV-nya secepatnya mendapatkan akses pemeriksaan, mendapatkan akses pengobatan HIV atau ARV. Nah, untuk dari sisi pintu HIV, semua teman-teman ODIF yang ditemukan itu juga dilakukan screening TB dan dilakukan pemeriksaan TB. Dan jika sudah ketemu pasien TB-nya, secepatnya juga diobatin dengan menggunakan pengobatan TB yang juga sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, pada saat teman-teman ODIF yang tidak sakit TB, kena TB. Gitu. Oke, baik. Ini ada selanjutnya pertanyaan dari pendengar kita lewat YouTube ya, dari Wikan di Bekasi. Ini pertanyaannya, penyebab atau pemicu dua penyakit ini kan berbeda. Apakah mengobati dan terapinya juga berbeda? Mengapa tidak fokus kampanye satu-satu gitu ya? Tapi ini nanti bisa dijawab setelah jeda ya, Dr. Tiara dan juga Pak Yakub. Dan kita juga mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk bergabung di siaran Ruang Publik melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa bergabung dan menyimak siaran Ruang Publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.